selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata pelajaran Matematika DSD. Di sini kami akan mempraktekkan mengajar tentang bab 5, yaitu bangun ruang. Saya Rani Veronica Ritama dan rekan saya Mutia Medan Wisitolus 8558574001. Dan saya Muhammad Hafiz Ridwan dengan NIM 85585614. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Baik, Bu. Kita belajar ada baik. Kita akan memulai dengan berdoa. Ibu minta kepada Akmal yang dipindah ke depan. Jangan ada yang kayak sesuatu kita lihat tangannya. Ayo. Marilah kita berdoa untuk pertama dan kemudian kita masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Bang Akmal. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini adalah hari Kamis ya. Tepatnya kita memulai kembali pelajaran kita. Kita akan belajar pelajaran matematika. Untuk itu sebelumnya Ibu akan absen dulu anak Ibu semua ya. Dengarkan namanya, angkat tangannya ya nak. Ibu. Akmal, Ibu. Aljaya, Ika, Pajira, Patian, Pak Ijan, Ibu. Tio, Ibu. Gilang, Iwa, Inaya, Kesya, Itaya, Muhammad, Najwa, Rehan, Reja, Sarah, Suci, Wafat. Oke, semuanya anak ibu hadir ya, 14 orang. Nah, oke, baik. Kemarin kita sudah belajar menyinggung yang namanya macam-macam bangun. Wah. Oke, ibu tanya dulu, apa itu bangun ruang satu orang? Angkat tangannya. Coba silakan angkat tangannya. Apa itu bangun ruang? Buka kembali. Ayo, silakan. Siapa yang minta? Oke, si Najwa. Ya, bangun ruang adalah bangun yang ada isinya. Selain itu, ayo. Oke. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki dimensi. Iya, bangun ruang adalah bangun yang memiliki 3 dimensi. Apa aja itu? Ada panjang, lebar, tinggi. Oke, bagus. Sekarang, silakan duduk di tempat yang bagus. Iya, sepanjang, rapikan itu. Nah, oke, mantap. Selanjutnya, Ibu akan tanya, apa contoh-contoh bangun ruang, nak? Ya, ada tuh. Ada yang kita pelajari, ulas kembali. Oke, sebutkan. 1, apa itu bangun ruang? Kubus, Sabun. Bola. Ada tuh. Coba dulu sebutkan si Akmal. Silakan berdiri. 7 macam bangun ruang. Oke. Kubus, balok, kerucut, agung, dimas, bisma, bola. Oke, tepuk tangan Pak. Oke, silakan dulu coba atas nama si Inaya. Silakan berdiri. Sebutkan 7 contoh bangun ruang. Ayo. kubus, balok, kerucut, bola, sabun, dimas, bisma. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baguskan dulu tangannya Pak. Iya ya, kalau Ibu menjelaskan mohon lihat ke depan ya. Pakai masuk ilmunya. Oke, sekarang kita akan melihat ya atau bagaimana cara membuat yang namanya ya jaring-jaring pada kubus dan jaring-jaring pada balok. Masih ingatkah ini gambarnya apa? Coba Ibu ulang kembali. Balok. Nah, apa ini nak? Tabung. Tabung. Berapa sisi pada tabung? 2. Sisi atas dan sisi Bawah. Oke, ya. Sekarang, nah ini bangun apa ini nak? Enggak. Kenapa nak? Kaki tiga.
belakangnya sama. Atasnya dan bawahnya, tutupnya tolosnya sama. Ini bangun apa? Benar. Ada berapa sisinya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nanti Ibu suruh satu-satu mempraktekkan ke depan. Jadi balok ada 6. Nah, selanjutnya satu lagi ya. Hati-hati ada lancipnya. Apa ini? Segi 4. Segi 5 atau 5? 5 segi 4. Ya, 5 segi 4. Ada berapa sisinya? 5. Kita hitung sama-sama. Ayo perhatikan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya, benar ada 5. Nah, jadi kalau bola ada Pak sisinya titik sudutnya yang ada 1. Apa itu? Sudut. Ya, bangun atau sisinya yang hanya ada 1. Kemarin. Bola, ya kan? Ada kan? Ya kan? Ada kan? Coba. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya jaring-jaring pada bangun rumah. Bangun apa ini tadi, Nak? Coba. Ini tadi namanya jaring-jaring balok, ya. 4 sisinya sama, 2 lagi berbeda. Iya kan? Perhatikan ke depan. Sisi mana yang sama? Warna apa? Biru. Merah sama merah. Apa lagi sisinya yang sama? Biru sama biru. Biru sama biru, kuning? Kuning sama kuning. Iya, kuning sama kuning, kuning sama biru kan sama ini ya kan? Oke. Sekarang Ibu akan suruh masing-masing ke depan ya. Bagaimana menghitung jumlah sisi pada bangun ruang yang ada di depan ini. Oke, silakan ke depan atas nama Sri Al-Jahira. Oke, ayo. Tuh. Ini namanya teman-teman. Teman-teman, ini namanya 5 segi 4. Oke, berapa sisinya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi, nggak dengar si Iqwa. Lihat ke depan, ayo ulangi. Ayo. Sisi pada 5. Sisi pada 5 segi 4 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar ya, ada li. Oke, sekarang kubus. Bergoyang. 2, 3, 4. Teman-teman, sisi kerucut ada 2. 1, 2. Oke, silakan duduk. Pak. Oke, sekarang sediakan guntingmu. Ya. Pulpen. Kita akan membuat yang namanya ya. Kita akan membuat jaring-jaring pada kubus. Sudah? Jaring-jaring pada kubus. Oke, lihat ke depan. Lihat ke depan ya. Jaring kubus. Oke. Caranya ya, ambil penggarisnya ya, pakai penggaris. Ibu bikin contohnya 5 cm ya, maka semua sisinya harus sama ya. Ambil sama-sama di atas 5. Sudah? Sudah, lihat ke depan dulu semua. Oke. Nah, lihat di atasnya 5, di bawahnya 5 dan semuanya sisinya 5. 5 apa, Nak? Iya. Ada yang nggak tahu punya penggaris? Ada yang nggak tahu? Oke. Ada berapa, Bu? Yang 4 sisinya sama di bawah dan kanan kiri sama. Oke. Mulai bekerja. Ayo ikuti yang Ibu bikin di sini. Digambar dulu jaring-jaringnya baru kita mulai. Ayo. Oke. Ya. Lihat dulu ke depan ya. Semua nanti sisinya sama. Dan ada 4 kotak ya. Dan di kanan kirinya juga harus sama 5 cm. Pakai penggaris ya, Nak. Supaya rapi. Ya. Ya, kira-kira seperti ini ya. Coba lihat. Kita hitung ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Kita bikinkan dulu jaring-jaring kubus. Kalau ditutup dia berbentuk kubus tidak? Ayo, coba. Kita bikin, kita hitung. Ada berapa sisinya, Nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Coba Abang lipat mana sebagai sisi bawah. Ya. Bawah nomor berapa berarti? Nomor 2. Hah? Oh, yang Oke. Oke. Iya, enggak apa-apa. Oke, Gilang, udah siap, Gilang?
Ada berapa tadi angka Gilang? Ada 6. 6. Itu bangun ruang apa bang? Jaring-jaring apa? Jaring kubus. Oke, coba. Kalau alasnya angka 2 bisa nggak berbentuk jadi kubus? Coba. Ya. Oke, bisa ya. Kalau alasnya nomor 5. Bisa? Coba. Oke, kalau alasnya nomor 1? Iya, berubah dia ya. Bentuknya sama ya. Kalau alasnya nomor 4? Bisa. Mana nomor 4 coba ibu? Oke, coba buka lagi. Buka dulu lagi semua. Oke. Kalau alasnya nomor 6 bisa nggak ini yang ini? Coba. Oke, bagus ya. Bisa ya Gilang ya. Jadi ada berapa kali dia bisa disusun sebagai jaring-jaring? 6. Ada 6 kali. Oke, bagus ya Gilang ya. Ini jaring-jaring apa? Jaring-jaring kubus. Oke, jaring-jaring kubus. Coba hitung dulu ada berapa tadi jaring-jaring? Sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba tunjukkan ke depan sama teman-temanmu. Ya. Kalau dia sisi bawahnya angka 2, apakah bisa dia berbentuk kubus? Coba. Oke, kalau angka 1 sisinya sisi bawah. Bisa? Kalau nomor 6 alasnya. Bisa? Nah, kalau nomor 3. Oke, ya. Kalau nomor 5 sebagai alas, tutupnya siapa? Nomor berapa? Tutupnya nomor? Oke, bagus. Kalau alasnya nomor 1, tutupnya nomor berapa? Nomor 4. Tutupnya nomor berapa? Kalau alasnya nomor 1, mana nomor 1? Tutupnya nomor? Nomor? Oke, bagus. Pak Dira, silakan dulu. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah menambah jaring-jaring kubus. Bisa dilakukan sebanyak berapa kali? Oke, nah sekarang ya selanjutnya kita sudah belajar juga jaring-jaring balok. Ada macam-macamnya. Ada berapa? 4 cara. Bedanya itu panjang. Nah, baguskan dulu Najwa. Oke, nah demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang jaring-jaring bangun ruang. Ya, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Coba ibu minta tolong satu orang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Ayo, silakan si Gilang. Ayo, simpulkan berdiri. Simpulkan apa yang kita pelajari hari ini tentang jaring-jaring. Oke, jaring-jaring. Ada berapa macam bangun ruang tadi? Ada disebutkan. Ada 7 ya. Silakan duduk. Oke, inilah pembelajaran kita anak-anak. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi. Ya, silakan dikerjakan tugasnya PR di rumah yang sudah ibu kasih tadi. Oke, sebelum kita pulang kita akan tutup pembelajaran kita. Ya, kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat siang anak ibu semua. Oke baik, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran, coba kita dulu berdiri dulu. Jadi, ya. Ayo kita dan lebih semangat lebih ceria. Mari kita tepuk semangat. 3, 2, 1. Tepuk semangat. Oke baik, terima kasih dulu. Silakan. Nah, jadi minggu lalu kita mempelajari perkalian. Apa? Perkalian. Itu minggu kemarin. Nah, jadi materi kita sekarang ini adalah mengenai bangun ruang. Apa nak bangun? Coba tulis bangun ruang materi kita. Ada yang tahu arti bangun ruang nak? Apa nak arti bangun ruang? Tahu nggak bangun ruang itu apa? Bangun ruang adalah bentuk geometrik 3 dimensi yang memiliki volume dan dapat diukur dalam ruang. Misalnya, ini di kelas kita ini bangun ruang apa enggak? Nah, tahu lah bangun ruang itu memiliki 3 dimensi dan bisa diukur. Inilah contohnya di kelas kita di bangun ruang. Yaitu misalnya terdapat di sini adalah kubus, bentuk balok. Tahu apa aja? Kubus, balok, prisma, segitiga, 5 segi 4, kerucut, tabung, dan bola. Nah, jadi bapak ada sedikit contohnya ini misalnya bapak bawa ini apa namanya? Nah, ini seperti ini. Ini contohnya medianya. Ini termasuk dalam mana ini nak? Ini kubus atau balok? Kubus. Jadi ini termasuk dalam apa nak? Betul. Sudah tahu lagi contoh tadi ya. Ada 5 contoh yang lain. Cuma kita lanjut di sini dulu. Nah,
Lanjut kita ke prisma. Apa itu prisma? Baca dulu semua. Prisma adalah bidang yang dibatasi oleh dua bidang yang sejajar dan beberapa bidang lain yang berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Terdapat 3 jenis prisma tersebut. Nah, dari waktu tulis prisma kan, kenapa semua? Prisma adalah bagian atau bidang banyak. Prisma adalah apa? Prisma baca pelan-pelan. Prisma adalah bidang banyak yang dibatasi terus dibatasi oleh dan lalu kemudian dan bidang yang sejajar terus dan beberapa bidang terus lain yang berpotongan menurut garis yang sejajar. Oke. Terus sejajar. Nah, jadi karena kita fokus kita nggak bisa kan? Nah, jadi lah. Kita ada contohnya Bapak tidak ke Bapak, walaupun kecil kan. Ini contoh gambar prisma tegak, walaupun ini prisma tegak segitiga, walaupun prisma miring. Udah? Kita lanjut lagi ya. Itulah jenis-jenis prisma. Baru kita masuk ke limas. Apa dah? Limas atau piramid. Limas merupakan salah satu bangun ruang yang perlu kita ketahui untuk lebih memantapkan konsep tentang bangun ruang. Limas ialah suatu benda atau ruang yang dibatasi oleh sebuah segi banyak dan segitiga yang mempunyai titik puncak persentuhan di luar segi banyak tersebut. Nah, jadi pernah nggak lihat persegi seperti ini? Nah, dia 5 segi 4. Nah, jadi mana aja yang termasuk dalam 5 segi 4? Nah, jadi Bapak tunjukkan ini ya, perhatikan sebelumnya. Ini yang pertama ini 1, ya kan? Ini sisinya kedua, baru yang sini yang sebelah depannya. Itu 3, baru yang sebelah kiri Nah, jadi di sini dibaca 5 segi 4. Itulah mengapa terdapat 4 sisi yang sama. Oke, baik. Lanjut ya. Masuk kita ke tabung. Apa nak? Tabung ya. Tabung atau silinder. Oke, tabung atau silinder. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai tabung atau silinder ya. Tabung adalah, dengarkan semua. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 2 alas. Sudah? Berbentuk lingkaran yang sama dan satu permukaan melengkung di antara kedua tersebut. Nah, yang mana yang disebut tabung nih? Bapak ada contohnya di medianya. Nih, yang dimaksud tabung. Memiliki 2 alas yang berbentuk lingkaran. Mana alasnya? Nah, ini. Atas dan bawah. Disebut alas. Oke, baik ya. Itu disebut alas. Ciri-ciri tabung. Nah, ciri-cirinya adalah 2 alas atau tabung memiliki 2 alas yang berbentuk lingkaran ini dia tadi. Untuk kedua alas ini sama besar, yang atas dan bawah sama besar. Permukaannya melengkung. Di antaranya adalah seperti jarak antara kedua alas atau apa di sini disebut ini tabung. Baru contohnya adalah kehidupan sehari-hari dari mana? Botol minum. Nah, coba tolong tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari kita botol minum. Nah, itu berbentuk botol minum itu berbentuk tabung apa enggak? Ada apa lagi? Kaleng makanan dan gelas. Jadi kalau ada di rumah kita gelas-gelas itu berbentuk tabung. Oke? Baik, kita lanjut ya. Semua sudah memahami bentuk tabung. Nah, ini dia nak gambar tabung kita. Nampak semua? Ini dia yang sudah Bapak jelaskan tadi. Seperti ini, itu alas. Baru ini baru ini alas. Ini adalah apanya? Semutnya baru ini rusuknya. Oke. Baru kita masuk ke rucut. Ya. Materi selanjutnya ke rucut. Oke. Ini sudah pengertian rucut adalah bangun ruang. Perhatikan, bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 1 alas berbentuk lingkaran dan 1 titik berbentuk puncak. Rucut terlihat seperti bentuk segitiga yang dibulatkan di bagian bawah. Nah, ini karena nggak ada contoh kita rucut. Nah, jadi kalau gambarkan bentuk rucut seperti ini. Perhatikan semuanya, bentuk rucut ini. Ini dia. Nah, kamu lagi ada rucut kan? Apa? Baru segitiga, perhatikan. Ini di sini, kita ada di sini. Seperti apa ini kan bentuk rucut seperti itu? Seperti ulang tahun. Nah, jadi kalau yang pernah ikut ulang tahun, pernah kan coba yang pernah ikut ulang tahun? Kawan yang atau kawannya yang ulang tahun, dapat topi kan? Iya. Nah, jadi itulah bentuk rucut. Paham? Di sini terdapat apa? Sini alasnya. Sini alas ya. Ini yang pertama disebut alas. Baru tinggi, dari sini tinggi. Ini disebut tinggi. Oke, lalu apa lagi? Baru sisi lengkung dan unsur titik puncaknya. Ini ya, titik puncak. Oke. Sudah. Ciri-ciri kerucut, udah. Perhatikan semuanya. Ciri-ciri kerucut, 1 alas, yaitu kerucut memiliki 1 alas ya, betul. Baru yang kedua, 1 puncak. Di atas alas ada 1 titik yang disebut puncak kerucut. Oke. Permukaan lengkung, bagian yang menghubungkan alas dengan puncak berbentuk lengkung. Contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari adalah topi. Masa tadi Bapak bilang topi? Topi apa tadi ya? Topi sabun. Nah, es krim, tahu kan tempat es krim itu? Tahu? Yang ini, yang saya makan. Kan tahu kerucut kan? Baik.
Baik, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi bola. Oke, materi bola. Oke. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang berbentuk bulat sempurna, memiliki titik permukaan yang jaraknya sama dari titik pusat bola. Nah, jadi karena Bapak ini contohnya bola. Nah, ini dia contohnya apa ini? Nah, ini contohnya ya Bapak bola. Oke, ini perhatikan. Ciri-cirinya bentuk bulat, apa nih bentuk? Bulat. Lalu bola memiliki bentuk bulat seperti bola basket, bola voli, lalu titik pusat, ya apa bola kaki. Di dalam bola ada titik disebut titik pusat bola. Lalu yang seperti tengah bola, yang mana jadi nanti? Saya tahu diperhatikan. Ini titik pusat di tengah titik pusat. Ini yang melengkung ini adalah sisi lengkung. Batu itu apa namanya? Diameter dan jari-jari. Sudah. Paham mengenai bola kan? Oke, baik. Lanjut ya. Sudah materi kita sampai bola. Nah, jadi adakah yang ingin bertanya mengenai materi kita pada siang hari ini? Ada nggak? Mengenai bola, mengenai tabung, mengenai kerucut, mengenai apa lainnya? Mengenai kubus, mengenai bangun dua. Ada nggak? Yang bertanya? Silakan Bapak kasih waktu. Sudah. Nah, jika tidak ada yang bertanya, Bapak akhirilah materi pada siang hari ini. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Dan apabila Bapak ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri dan selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bangun tua. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu bangun tua? Belum? Belum. Bangun ruang itu adalah sebuah bentuk geometrik 3 dimensi yang memiliki ruang di dalamnya, dibatasi oleh sisi atau permukaan dan memiliki komponen seperti rusuh dan titik sudut. Apa aja sih yang termasuk dari bangun ruang? Ada yang tahu? Contohnya itu seperti balok, terus apa lagi? Terus seperti apa? Ya, terus tabung, ya benar. Limas, ada bot dan ada bola. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang bangun ruang ini, kalian semua harus tahu terlebih dahulu apa itu unsur-unsur dari bangun ruang. Unsur-unsur dari bangun ruang itu ada 3, yaitu titik sudut, unsur-unsur bangun ruang. Yang pertama itu ada titik sudut. Yang kedua ada rusuh. Dan yang ketiga itu ada sisi atau bidang. Siap. Sisi atau bidang. Apa itu yang dimaksud dengan titik dan sudut? Apa itu dimaksud dengan titik sudut? Titik sudut itu adalah hasil pertemuan 3 rusuk atau lebih pada bangun ruang. Nah, yang kedua ada yang namanya rusuk. Rusuk itu adalah garis yang terbentuk oleh adanya perpotongan ataupun 2 bidang sisi yang terbentuk antara rusuk, dapat berupa garis lurus maupun garis lengkung. Kemudian ada unsur yang kedua yang ketiga yaitu sisi dan bidang. Sisi atau bidang ini akan menjadi bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bagian dalam dengan bagian luarnya. Nah, sebagai contoh ibu tunjukkan ini ada gambar apa ini? Ada yang tahu? Rubik ini berbentuk apa? Ayo, berbentuk apa? Ya, benar. Ada yang tahu di mana letak ini titik sudut dari kubus tersebut? Yang mana? Ya, yang lanjut ya, benar, yang lanjutin ya. Yang dinamakan dengan titik sudut. Nah, pada gambar kubus ini, di mana titik sudutnya? Coba ayo jawab. Titik sudut. Mana yang dikatakan titik sudut pada kubus? Ini ada kubusnya. Betul.
A D terus E D E H. Apa lagi? F G H E B ya. Apa lagi? B C F G. Yang mana lagi? D C E H. Ada lagi? Ada satu lagi 6. A B C D kan? A D E H. A B C F G. A B C G H. A B F G. Sama? Apa yang aja? Ada apa lagi? Jadi sisi pada buku ada berapa banyak? 6. Sisi pada buku. Kemudian yang kedua ada apa ini? Ya. Contoh yang kedua ini. Apa ini? Sabun. Berbentuk apa? Tidak benar. Yang kedua contohnya. Berbentuk balok. Balok. Kalau ini hampir mirip dengan itu ya. Kurus mempunyai, kalau mempunyai berapa titik sudut? Titik sudut kalau ada berapa? 8. Apa aja? A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 buat titik sudut pada kalau. Kemudian ada sisi. Sisi bidang pada kalau ada berapa? 6. Apa aja? A, B, C, D, terus A, B, Jadi sisi pada prisma segitiga mempunyai 5 buah sisi. Kemudian yang terakhir ada yang namanya limas. Ada yang pernah apa tahu apa itu limas? Ada berapa jenis limas? Ada berapa limas? Ada berapa limas? Ada 5 segitiga, 5 segi 4, 5 segi 5, 5 segi 6 dan seterusnya. Sekarang ibu akan mencontohkan yang namanya 5 segi 4. Ibu akan memberi contoh yang namanya 5 segi 4.
yatim piatu mati. Nah itulah tadi unsur-unsur yang terdapat adalah bangun dua. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang bidang banyak yang disebut dengan polihidron dan bidang banyak beraturan yang disebut dengan polihidron beraturan. Apa itu polihidron? Apa itu bidang banyak atau polihidron? Polihidron itu adalah sebuah benda luar yang dibatasi oleh benda bersegi banyak. Kemudian apa itu polihidron beraturan? Polihidron beraturan itu adalah sebuah benda yang bersegi banyak beraturan sama dengan bangun serta sudutnya dan sisinya itu sama banyak juga. Yang termasuk bidang beraturan contohnya yaitu balok, kubus, limas dan juga kerut seperti yang kita contohkan tadi kan. Nah, polihidron ini juga mempunyai keistimewaan. Apa aja itu keistimewaannya? Yang pertama, semua permukaan sisi polihidron itu memiliki besar yang sama dan bentuk yang sama juga. Kemudian keistimewaan yang kedua, setiap unsur dari polihidron memiliki panjang yang sama. Keistimewaan yang ketiga, besar sudut pada polihidron itu sama besar. Coba anak-anak ibu perhatikan ini bentuk apa tadi? Kubik. Kubik ini berbentuk apa? Apakah kubus ini benar termasuk ke dalam polihidron? Ya benar, kubus ini termasuk ke dalam polihidron. Kenapa termasuk ke dalam polihidron? Karena kubus ini memiliki atau mempunyai panjang yang sama, serta memiliki sudut pada kubus juga sama besarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kubus tersebut ini termasuk ke dalam polihidron. Nah, polihidron ini terbagi menjadi beberapa bidang. Yang bidang yang pertama yaitu bidang empat beraturan atau yang disebut dengan tetrahedron. Contohnya apa tuh? Contohnya itu piramida. Kemudian bidang yang kedua yaitu bidang enam beraturan. Bidang enam beraturan atau yang disebut hexahedron. Contohnya itu apa tuh? Contohnya itu yaitu kubus dan balok. Kemudian yang ketiga ada bidang delapan beraturan. Bidang delapan beraturan atau yang disebut dengan tetrahedron. Contohnya apa tuh? Contohnya itu adalah prisma segi 6 dan prisma segi 8. Kemudian bidang yang keempat ada bidang 12 beraturan atau yang disebut dengan dodekagon. Yang terakhir adalah bidang 20 beraturan atau yang disebut dengan dodekahedron. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ucapkan terima kasih kepada anak ibu semua ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Dipimpin oleh Tuhan.
disebut dengan dodekahedron. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu semua ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Dipimpin oleh Ibu Kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video praktek pembelajaran kami mengenai bangun ruang. Sekian dan terima kasih. Dadah.